Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Khairul Anwar MPDI selaku dosen pembimbing dari SKI. Saya akan meresum yaitu KB2 tentang perkembangan kebudayaan Islam pada Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pada masa Umar bin Khattab, masa Umar bin Affan, dan masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yaitu pada tahun sekitar 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang setelah beliau wafat, dan Abu Bakar As-Siddiq yang mengganti untuk kepemimpinan yaitu dalam perjuangan Islam. Metode dakwah pada masa Abu Bakar As-Siddiq yang pertama adalah metode dakwah bil lisan, metode dakwah bil tatwin, metode dakwah bil yad, dan yang terakhir adalah metode dakwah bil ha. Metode yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang terakhir yaitu metode uswatun hasanah. Perkembangan pendidikan pada masa Abu Bakar As-Siddiq yaitu tentang ilmu yang pada waktu itu ilmu pengetahuan yang tidak berkembang pesat dibandingkan dengan kepemimpinan dari Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan, yaitu karena banyak sekali yaitu gejolak atau disibukkan dengan masalah-masalah seperti banyaknya muncul nabi-nabi palsu dan gerakan dari kaum muslimin yang tidak mau membayar zakat, dan masih banyak. Itu adalah dari beberapa masalah-masalah yang timbul pada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Dan selanjutnya yaitu kontribusi Abu Bakar As-Siddiq dalam peradaban Islam yaitu sangat banyak. Yang pertama adalah memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid ke kawasan Syam dan mengembalikan kaum muslimin pada ajaran Islam yang benar dan memberantas nabi-nabi palsu. Dan yang ketiga adalah mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Dan yang keempat adalah mengirimkan pasukan ke Irak dan Syam, tujuannya untuk menyebarkan agama Islam serta menjaga keutuhan wilayah kaum muslimin. Dan yang kedua adalah kepemimpinan pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di kota Mekah dari Bani Adi yang masih satu rumpun dari suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Dalam perjalanan kepemimpinannya, Umar bin Khattab melakukan beberapa hal yang menjadi ciri kepemimpinan beliau. Di antaranya adalah musyawarah, dan untuk kekayaannya untuk rakyat, menjunjung tinggi kebebasan, siap mendengar dan menerima kritik, dan yang paling untuk mengatasi masalah yaitu Umar bin Khattab langsung turun ke lapangan atau turun langsung mengatasi masalah ke rakyat. Metode dakwah dari masa Umar bin Khattab yaitu pengembangan wilayah Islam, yaitu perluasan, mengeluarkan undang-undang, dan membagi wilayah pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu perkembangan kebudayaan Islam pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang sahabat Rasulullah yang termasuk dalam as-sabihul awalun atau orang yang pertama masuk Islam.
Kepemimpinan Utsman bin Affan dalam bidang politik dalam negeri, lembaga pemerintahannya yang dalam negeri pada masa Utsman bin Affan terbagi menjadi beberapa, yaitu ada pembantu, yaitu diangkat oleh khalifah untuk membantu tugas-tugas tanggung jawab kekhalifahan. Dan yang kedua adalah pemerintah daerah atau gubernur. Awal pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, para pemimpin daerah yang telah diangkat oleh Umar bin Khattab telah menyebar ke berbagai kota, menyebar dan beberapa kota Islam. Hukum penting masa kekhalifahan Umar bin Affan dalam bidang hukum terlihat dalam dua hal yang mendasar, adalah satu, menjaga teks-teks pada masa Nabi Muhammad dalam bidang hukum terkait dengan ada di dalam teks, mengikuti dan menaati teks yang ada, meletakkan sistem hukum baru untuk memperkuat pondasi negara Islam yang semakin luas dan menghadapi beberapa tambahan keanekaragaman. Dan yang ketiga adalah hakim-hakim pada masa Khalifah Utsman bin Affan, antara lain yaitu Zaid bin Sabit yang bertugas di Madinah, Abu ad-Darda bertugas di Damaskus, Ka'ab bin Sur bertugas di Basrah, Suriah, Kufah, Ya'lal bin Umayyah Yaman, yaitu di Summah di Syan'ah. Dan ada beberapa penting lagi, yaitu dari kepemimpinan masa Utsman bin Affan. Yang pertama adalah tentang terbentuknya Baitul Mal, yaitu keuangan, militer, majelis syuro, bidang politik luar negeri, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang agama, ibadah haji, dan penyebaran agama Islam diperluas. Dan yang terakhir adalah pada masa Ali bin Abi Thalib. Biografi singkat tentang Ali bin Abi Thalib: dilahirkan di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, wilayah kekuasaannya telah sampai ke Sungai Efrat, Tigris, dan Amu, bahkan sampai ke Idrus. Akibat luasnya wilayah kekuasaan Islam, banyaknya masyarakat yang berasal dari kalangan Arab, banyak yang ditemukan kesalahan dalam membaca teks Al-Quran atau sumber hukum Islam. Dan sebuah kebijakan yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib adalah satu, memecat gubernur yang kurang cakap, menarik kembali tanah milik negara, dan ada beberapa tipe, di antara tipe demokrasi, tipe karismatik, tipe militerisasi. Dan metode dakwah pada masa Ali bin Abi Thalib yang dilakukan oleh setiap orang berbeda-beda, begitu juga Ali bin Abi Thalib. Saat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, beliau berjalan hilir mudik di beberapa pasar untuk melakukan pengawasan tanpa disertai pengawalan. Dan ada perkembangan pendidikan di masa Ali bin Abi Thalib tentang pengetahuan klasik Islam dibagi menjadi dua, yaitu ulum an-nahliyah yang bersumber pada Al-Quran atau dalil nahl yang disebut juga ulum al, dan perkembangan di bidang pembangunan dan di bidang fikih siyasah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon bimbingannya untuk Bapak Khairul Anwar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.